Selamat pagi semuanya, nak. Oke, kita lanjutkan materi kita, menentukan nilai optimum dalam permasalahan kontekstual. Jadi, langkah-langkah penyelesaian dalam model soal cerita yang pertama itu adalah kamu harus bisa membuat model matematikanya ya. Jadi, buat dulu model matematika ya, bisa kamu buat dalam bentuk tabel nak atau langsung. Ya, di sini kita menentukan nilai X dan nilai Y-nya dan fungsi kendala serta fungsi objektifnya atau sasarannya. Ya, setelah kamu buat model matematikanya, nak, maka langkah yang kedua kamu gambarkan ya. Kamu gambarkan yang menjadi daerah himpunan penyelesaian ya, gambar DHP, daerah himpunan penyelesaian. Lalu kemudian yang ketiga, setelah kamu gambar penyelesaiannya ya, yang ketiganya itu adalah menentukan titik ekstrimnya ya, menentukan titik ekstrim atau titik pojok ya, titik ekstrim atau titik pojok yang ada di DHP ya, yang ada di DHP. Dah, yang seterusnya ya, yang terakhir tinggal menguji ya, melakukan pengujian atau menguji semua titik ekstrim ke dalam fungsi objektif atau sasaran ya. Jadi disinilah nanti untuk menentukan maksimum atau minimum ya, tergantung di soal. Nah, inilah langkah-langkah yang harus kamu lakukan, nak, ya, ketika menyelesaikan nilai optimum dalam permasalahan kontekstual. Nah, kita lihat misalkan nomor 1 ya, nomor 1 soalnya untuk membuat barang tipe A diperlukan 4 jam kerja mesin 1 dan 2 jam kerja mesin 2. Untuk membuat barang tipe B diperlukan 5 jam kerja mesin 1 dan 3 jam kerja mesin 2. Setiap hari masing-masing mesin tersebut bekerja tidak lebih dari 15 jam. Jika setiap hari dapat dihasilkan X barang tipe A dan Y barang tipe B, maka model matematikanya. Nah, di sini kita untuk membuat model matematikanya saja dulu ya. Buat model matematikanya saja dulu. Nah, berarti tadi katanya ada yang membuat barang tipe A dan barang tipe B. Berarti kita buat di sini, nak. Ada barang A dan ini barang B. Nah, terus katanya tipe A ini diperlukan 4 jam kerja mesin 1. Berarti ada kerja mesin ya. Kita buatlah dulu mesin ya. Mesin 1 dan mesin 2. Ya, katanya tipe A itu 4 jam mesin 1 tipe A dan 2 jam mesin 2. Semua tipe A ya, di tipe A kamu buat, nak. Lalu untuk membuat barang tipe B diperlukan 5 jam kerja mesin 1 dan 3 jam mesin kerja 2. Nah, ya. Setiap hari masing-masing mesin tersebut bekerja tidak lebih dari 15 jam, baik di mesin 1 ataupun di mesin 2. Berarti di sinilah Bapak buat total ya. Total mesin 1 tidak lebih dari 15 untuk mesin 1 dan 15 juga untuk mesin 2. Jika setiap hari dapat dihasilkan X barang tipe A dan Y barang tipe B, maka jelas, nak, membuat model matematikanya barang A itu menjadi X, barang B itu menjadi Y. Jadi sudah dapat tabelnya ya. Nah, sudah dapat tabelnya. Oke. Nah, sekarang tinggal membuat pertidaksamaannya ya. Maka yang menjadi barang A itu X, tambahkan semua X di A. X, B, Y, berarti Y, Y. Maka persamaan 1, nah, ini jadinya 4X tambah 5Y lebih kecil sama dengan 15. Kenapa lebih kecil? Karena katanya tidak lebih dari 15, berarti pakai lebih kecil.
Lalu fungsi kendala yang kedua, 2x tambah 3y lebih kecil sama dengan 15, di mana x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Artinya apa? Tidak mungkin mesin itu bekerja dalam minus ya, barang A minus katanya, nggak mungkin. Jadi ini hanya tambahan. Nah, itulah dia di LKS 5 nomor 1 ya. Maka jawabannya ini kalau kita lihat di option itu adalah B ya, option bagian B. Nah, paham nak ya? Lihat soal nomor 2 ya. Setelah kita paham memodelkan, kita lihat dulu nak soal yang mau menentukan nilai optimum ya. Di LKS 6 nomor 8 soalnya luas daerah parkir 176 meter kuadrat. Luas rata-rata untuk mobil 4 meter kuadrat dan bus 20 meter kuadrat. Daya muat maksimum hanya 20 kendaraan. Biaya parkir mobil 1.000 per jam dan untuk bus 2.000 per jam. Jika dalam 1 jam tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, maka pendapatan maksimum tempat parkir adalah, ya, ditanya maksimum. Nah, untuk membuat ini, untuk menyelesaikannya, kita harus dapat dulu model matematikanya. Ya, tentu kita butuh yang namanya tabel supaya gampang. Nah, untuk mendapatkan X dan Y-nya, nah, kita lihat dulu dari pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Pendapatan maksimum. Berarti siapa yang mau kita maksimumkan dari tempat parkir? Siapa yang mau parkir? Berarti bus dan mobil. Nah, itulah yang menjadi X dan Y. Ya, nak. Berarti kita buat di sini. Misalkan ini untuk mobil, ya, ini untuk mobil, ini untuk bus, ya. Mobil itu ada yang luas rata-rata tempat parkir, ya, luas rata-rata. Lalu ada daya muat, ya, ada daya muat, dan ada juga biaya parkir, ya, ada biaya. Oke, maka kita buat dulu tabelnya. Oke, nah, iya, baru kita lihat lagi nak. Untuk mobil katanya 4 meter ya, 4 meter kuadrat. Untuk bus 20 meter kuadrat ya. Luas rata-rata total ya, ini Bapak buat total. Total dari mobil sama bus itu katanya 176 ya, 176 meter kuadrat. Lalu daya muatnya totalnya hanya 20 kendaraan. Ya, biayanya untuk mobil 1.000, untuk bus 2.000. Nah, berapakah totalnya dalam 1 jam kan gitu. Oke. Nah, berarti di sini tadi sudah kita ambil kalau X dan Y itu kita lihat dari pertanyaannya. Pendapatan maksimum yang diparkir yaitu si mobil dan si bus. Berarti kita anggaplah si mobil X, bus Y, maka semua kita kali X. Berarti ini jadi 4X, ini jadi 20Y. Nah, di sini daya muat untuk mobil nggak dikasih tahu berapa, berarti kita bikin 1X ya. 1X dan busnya juga 1Y atau XY. Nah, berarti ini 1000X, ini 2000Y. Maka fungsi kendalanya, nak, fungsi kendalanya ambil satu persamaan ini berarti 4X untuk rata-rata semua tambah 20Y. Nah, sama dengan 176. Ingat ini pertidaksamaan. Apakah lebih kecil atau lebih besar? Nah, katanya luasnya itu hanya 176. Berarti hanya, tidak lebih ya kan? Berarti kita pakai lebih kecil sama dengan. Nah, itu fungsi kendala yang pertama. Yang kedua, daya muat. Daya muat. Berarti X tambah Y. Ya, yang muat itu hanya, berarti lebih kecil juga 20. Inilah fungsi kendalanya ya. Fungsi kendala. Oke. Lalu fungsi objektifnya atau fungsi sasarannya berarti ke pertanyaan. 1000X tambah 2000Y sama dengan berapa kalau dia max, yang mau kita cari nanti maksimum. Nah, inilah langkah pertama membuat model matematika. Langkah kedua, gambarkan daerah himpunan penyelesaian. Nah, cara menggambar sudah kamu pahami ya.
Kalau untuk 4x tambah 20y lebih kecil sama dengan 176. Kayak mana kemarin? Iya. Kalau x-nya 0, tutup x-nya nak, berarti y-nya 176 dibagi 20. Itu sekitar 8, ya. Nah, berarti y-nya 8, atau 176 per 20. Lalu kalau y-nya 0, tutup y, berarti 176 dibagi 4 itu 44. Ya kan, 44. Nah, berarti untuk ini lagi garis yang kedua, kalau x-nya 0 berarti y-nya 20, y-nya yang 0, x-nya 20. Nah, berarti kita lihat nak, gambarnya sudah Bapak gambarkan di sini. Nah, keduanya lebih kecil sama dengan, ya, keduanya lebih kecil sama dengan, berarti kalau lebih kecil sama dengan itu daerahnya dua-dua di bawah, ya, yang ini ke bawah, yang ini juga ke bawah, maka yang kena 2 kali ini nak, DHP-nya. Nah, berarti inilah dia titik-titiknya. Nah, sudah langkah kedua selesai. Sekarang langkah ketiga, menentukan titik ekstrim atau pojok. Berarti titik ekstrimnya ini sama ini. Nah, ini belum dapat ya. Ini titik potong ya, dipot antara 4x tambah 20y sama dengan 176 dengan x tambah y sama dengan 20. Nah, berarti kalau untuk mendapatkan tipotnya kita harus lakukan eliminasi, kali 1 kali 4, berarti nak 4x tambah 20y sama dengan 176, 4x tambah 4y sama dengan 80, ya, kita kurangkan, habis nilai x-nya, berarti 16y sama dengan, ya, 96, berarti y-nya sama dengan 6. Nah, kalau y-nya 6, masukkan ke sini, ganti y-nya 6 nak, x tambah 6 sama dengan 20, berarti nilai x-nya, iya, 14. Maka dapatlah titik-titiknya. Ya, misalkan ini Bapak buat titik A, titik B, dan titik C. Berarti titik pojok untuk A itu adalah 0,176 per 20. Untuk titik B itu tipotnya tadi 14,6. Untuk titik C itu adalah 20,0. Nah, setelah kita dapat semua titik-titik pojok atau titik ekstrim, maka tinggal langkah terakhir menguji semua titik ke fungsi objektif atau fungsi sasaran. Nah, kita lihat tadi fungsinya itu Z Bapak buat ya, Z sama dengan 1000x ditambah 2000y. Nah, tinggal masukkan nak, berarti ZA sama dengan